Selamat datang di Padepokan Witasem. Pada kesempatan ini, Anda sedang mendengarkan bagian dari Kitab Kiai Gringsing dengan latar belakang pemerintahan Panembahan Hanyokrowati pada zaman Mataram Islam. Bab yang Anda dengarkan sekarang adalah bab 1, yaitu Agung Sedayu Terperdaya. Selamat menikmati dan berbahagialah. Salam. Agung Sedayu mengangguk. Setelah merenung sesaat, ia berkata kemudian, mereka telah memperoleh waktu yang cukup saat memulai pengamatan pada lingkungan ini. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya telah terjawab dengan gelar yang telah kita putuskan. Namun saya merasa ada sesuatu yang menahan mereka sehingga mereka tidak segera melakukan penyerangan. Aku kira jika mereka telah menginginkan kitab milik gurumu, mungkin mereka tidak merasa perlu untuk bergerak secara terbuka, Ki Jayaraga berkata. Kecuali kitab Kiai Gringsing hanya menjadi sebuah alasan untuk tujuan yang lebih besar. Apakah kita hanya akan menunggu perkembangan? Bertanya Sekar Mirah dengan tatap mata bergantian memandang dua orang di hadapannya. Seperti yang aku katakan tadi, mereka masih menahan diri. Dan kita juga akan menahan diri untuk tidak melakukan sedikit pun pekerjaan. Mereka sepertinya sedang menunggu tanah perdikan menoreh membuat satu kesalahan kecil, lalu kita menjadi lengah. Agung Sedayu menjawabnya dengan sorot mata penuh percaya diri. Ia menambahkan kemudian, yang terjadi saat ini adalah kita belum tahu secara pasti keberadaan mereka. Oleh karena itu, saya ingin menunggu dalam 1-2 hari. Besok pagi, seluruh pengawal dan pasukan khusus akan menjelajahi jengkal per jengkal serta jalur-jalur yang menghubungkan setiap wilayah di tanah perdikan. Ketegangan merebak dalam ruangan tempat mereka berkumpul. Sekar Mirah mengingat satu kejadian di masa lalu ketika sekumpulan besar orang-orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati menyerang tanah perdikan menoreh. Ia kemudian membandingkan keberadaan tongkat macan kepatihan dengan kitab Kiai Gringsing. Apakah mungkin ada orang yang ingin mendirikan perguruan orang bercambuk di luar Jati Anom Kakang? Pertanyaan Sekar Mirah memecah kesunyian yang menyelimuti mereka bertiga. Sementara itu Ki Jayaraga memandang wajah Agung Sedayu penuh pertanyaan. Kemudian ia mendengar Agung Sedayu berkata, "Aku tidak mempunyai pikiran semacam itu." Agung Sedayu berpaling pada Ki Jayaraga, katanya, justru terdengar ganjil saat mereka berkata untuk menuntut balas kematian 3 murid Kiai yang menjadi bajak laut. Tetapi pada saat bersamaan mereka juga menyatakan keinginan terhadap kitab guru. Ki Jayaraga menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya ia telah berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Hampir semua muridnya menempuh jalan yang berbeda dengannya. Sekalipun perasaannya tidak terusik dengan kehadiran orang yang mengaku akan membalas dendam kematian 3 muridnya, tetapi ia tidak dapat menahan diri melihat ancaman yang mengintai orang-orang yang menyayangi dan menghormatinya. Ia sempat kehilangan semangat dalam kehidupan. Ia tidak ingin peduli dengan kehidupan sekitarnya. Lantas pertemuannya dengan Kiai Gringsing telah mengembalikan ingatan tentang tujuan dan maksud hidup. Apalagi semenjak ia tinggal bersama keluarga Agung Sedayu di tanah perdikan, gelora jiwanya bangkit secara utuh ketika mengangkat Gelagah Putih sebagai murid. Namun aku memandangnya sebagai sesuatu yang baik apabila kita tetap menunggu segala kemungkinan dan perkembangan keadaan. Pada dasarnya aku tidak mengenal mereka, sehingga tidak mungkin segala kejadian ini dapat dihubungkan denganku. Berkata Ki Jayaraga, ketenanganku mulai terusik ketika mereka membawa 3 muridku yang telah tewas. Bagaimanapun, aku merasakan adanya ganjalan dalam hatiku. Karena mungkin saja orang-orang menoreh akan melihat ini sebagai urusanku sepenuhnya. Agung Sedayu dapat memaklumi suasana hati Ki Jayaraga. Lalu ia berkata, Kiai tidak dapat menghentikan pendapat orang. Aku tidak menampik pendapat yang beredar, Nger. Ki Jayaraga menarik napas panjang. Beberapa orang mendatangiku ketika berita tentang kehadiran pengikut Ki Garuwesi telah banyak didengarkan orang. Pada umumnya mereka tidak melihat tujuan orang-orang asing itu sebagai kesalahanku, tetapi aku mengerti kegelisahan yang membayangi hati mereka. Ingatan Ki Jayaraga menerawang menembus batasan ruang dan waktu. Sejenak ia menata perasaan, kemudian meneruskan kata-katanya, aku khawatir apabila orang-orang asing itu datang dan sengaja menebar maksud mereka secara terbuka untuk mempengaruhi kejiwaan orang-orang menoreh. Mungkin mereka bertujuan agar keyakinan orang menoreh terhadap Ki Gede dapat digoyahkan. Sekar Mirah mengerutkan keningnya, kemudian ia berkata, maafkan saya Kiai. Tetapi saya kira sudah waktunya bagi saya untuk beristirahat. Dalam waktu itu Sekar Mirah merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Tidak mengapa, Nger, karena kewajiban yang menantimu esok pagi itu justru lebih besar daripada yang kita bicarakan saat ini.
ucap Ki Jayaraga kemudian mengangguk. Sepeninggal Sekar Mirah yang telah berbaring di dalam biliknya, Agung Sedayu kemudian berkata, mereka ingin memecah kesatuan hati orang-orang menoreh. Apakah itu maksud Ki Jayaraga? Benar Ngger, jawab Ki Jayaraga. Seraut rasa gelisah membayang pada sorot mata Ki Jayaraga. Ia sepertinya menginginkan sudah tidak ada lagi kerusuhan yang mengganggu ketenangan tanah perdikan. Ia berkata kemudian, mereka seperti menempatkan Ki Gede sebagai orang yang bertanggung jawab dengan mengizinkan aku tinggal di tempat ini. Tentu saja aku tidak dapat membiarkan pendapat itu berkembang lebih jauh. Tetapi kemudian mereka tiba-tiba menghilang sebelum Ki Gede mendengarkan pendapat dari orang-orang menoreh sendiri. Saya belum mendengar pendapat semacam itu Kiai, kata Agung Sedayu. Kau dapat mengajak Sukro berbicara tentang pendapat-pendapat yang seperti menyudutkan Ki Gede, Ki Jayaraga berkata pelan. Sukro, ada apa dengan anak itu? Ia dan kawan-kawan cukup tegas mengarahkan setiap omongan yang berat sebelah, jawab Ki Jayaraga. Mereka tidak bermaksud membelaku di hadapan orang-orang asing itu. Sukro dan kawan-kawan hanya berkata seperti yang mereka alami sendiri selama mengenalku. Anak-anak muda itu sudah seperti anak bagi Ki Jayaraga sendiri, sahut Agung Sedayu. Setelah Ki Jayaraga menjelaskan secara singkat pembicaraan yang melibatkan dirinya dan beberapa orang ketika berada di sawah. Beberapa lama kemudian, keduanya pun memasuki bilik masing-masing. Meskipun mereka tampak memejamkan mata, tetapi benak mereka masih mencari kemungkinan yang masih dapat berkembang. Sementara itu di rumah Prastowo, Sukro mendengarkan penjelasan Prastowo sebagai kepala pengawal tanah perdikan menoreh. Kita memang hanya dapat menunggu. Kita tidak dapat bergerak tanpa isyarat yang telah kita tentukan sebelumnya Sukro. Mungkinkah kita lakukan sesuatu untuk memancing mereka keluar Kakang? Itu tindakan gegabah, karena pasukan khusus pun harus mengetahui terlebih dahulu rencana untuk memancing gerakan lawan. Sementara kita akan mengalami kesulitan bila mengubah siasat yang telah disusun sebelumnya dengan tiba-tiba. Kemudian Prastowo menatap lurus Sukro. Apakah kau telah mengatakan apa yang kau alami di sawah bersama Ki Jayaraga? Belum Kakang. Prastowo menghela napas. Ia berkata, aku sebenarnya mengkhawatirkan keadaan paman apabila mengetahui yang telah dialami Ki Jayaraga bersamamu. Sambil mengusap keningnya, Prastowo berkata lagi, aku membayangkan bagaimana perasaan paman apabila beliau mendapat tuduhan telah melindungi orang bersalah. Sementara ketiga murid Ki Jayaraga harus menerima kematian di tanah perdikan karena ulah mereka sendiri. Sukro mengerutkan kening, sesaat kemudian bertanya, apakah itu berarti orang-orang asing itu mencoba untuk menggerus kepercayaan orang-orang menoreh pada Ki Gede? Prastowo mengangguk, kemudian terdengar Sukro berdesis dengan tegas, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Bahwa malam itu kemudian berlalu tanpa ada sesuatu yang terjadi. Saat fajar hampir merekah, orang-orang menoreh telah bangun dan dengan sigap mengawali hari mereka dengan semangat baru. Mereka masih belum menampakkan gelagat apabila mereka sebenarnya dalam kewaspadaan tinggi. Sementara orang-orang Ki Garuwesi menjadi berdebar dengan rencana yang telah mereka siapkan untuk dijalankan pada permulaan hari. Mereka memperhitungkan bahwa keadaan tanah perdikan akan tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Sebagian besar dari mereka kembali melihat bagian dalam rencana dengan teliti. Mereka kembali mengingat bentuk isyarat yang akan diberikan. Jalur-jalur yang akan menjadi tempat pelarian dan sebagainya juga mereka kaji kembali. Sebagian kecil orang-orang Ki Garuwesi menampakkan kegelisahan yang memenuhi rongga dadanya. Meskipun demikian, mereka terlihat mampu bersikap sabar dan menunggu perintah dari pemimpin mereka. Demikianlah, Sukro kemudian meninggalkan rumah Prastowo beserta beberapa pengawal lainnya. Ia telah menerima perintah Prastowo untuk mengamati setiap lorong yang mempunyai kemungkinan terbesar akan dilalui oleh pengikut Ki Garuwesi. Dan seperti pesan Prastowo sebelumnya, Sukro harus mampu membuat perhitungan apabila menemui suasana yang berbeda dengan perkiraan mereka. Ia harus mampu menunjukkan kekuatan baru yang dimiliki oleh menoreh. Demikianlah perjalanan Anda mendengarkan novel Silat Kitab Kiai Gringsing bagian 1, Agung Sedayu Terperdaya. Semoga berkenan dan bermanfaat. Tetap semangat dan optimis. Jangan lupa bahagia, rahayu.